Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jarlin Miriam Darkasarifa dengan NIM 253301621013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, apa sih itu glikolisis? Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Tujuan utama dari glikolisis adalah untuk menyediakan sel dengan pasokan ATP yang dibutuhkan sel manusia bertahan hidup. Nah, di mana sih proses terjadinya glikolisis itu? Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa menjadi 2 molekul pirufat yang terjadi di sitoplasma sel tanpa membutuhkan oksigen. Secara umum, glikolisis terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase investasi energi, dan yang kedua, fase pembayaran atau penghasilan energi. Berikut adalah jalur tahapan glikolisis. Yang pertama, glukosa menjadi glukosa minus 6 fosfat. Fungsinya mengubah glukosa menjadi bentuk yang lebih reaktif dan terjebak di dalam sel. Yang kedua, glukosa minus 6 fosfat menjadi fruktosa minus 6 fosfat. Fungsinya isomerasi untuk mempersiapkan tahap fosforilasi berikutnya. Yang ketiga, fruktosa minus 6 fosfat menjadi fruktosa minus 1,6 bifosfat. Fungsinya penambahan gugus fosfat kedua menjadikan molekul lebih tidak stabil dan siap untuk dipecah. Yang keempat, fruktosa minus 1,6 bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida minus 3 fosfat. Fungsinya pemecahan molekul gula menjadi 2 senyawa 3 karbon. Yang kelima, gliseraldehida minus 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Fungsinya oksidasi dan fosforilasi menghasilkan NADH dan senyawa berenergi tinggi. Yang keenam, 1,3 bisfosfogliserat menjadi 3 fosgliserat. Fungsinya transfer gugus fosfat ke ADP menghasilkan ATP atau pembentukan ATP pertama dalam glikolisis. Yang ketujuh, 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Fungsinya isomerisasi mempersiapkan pembentukan senyawa berenergi tinggi. Yang kedelapan, 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Fungsinya dehidrasi meningkatkan potensi transfer gugus fosfat. Dan yang kesembilan, fosfoenol pirufat atau PEP menjadi pirufat. Fungsinya transfer gugus fosfat ke ADP menghasilkan ATP atau pembentukan ATP kedua dalam glikolisis dan pirufat sebagai produk akhir. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan berikutnya. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenolisis untuk menjaga keseimbangan glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipogliksemia atau gula darah rendah. Biasanya, gluconeogenesis mengubah protein atau lemak menjadi glukosa atau gula yang kita butuhkan sebagai energi. Nah, di mana sih proses terjadinya gluconeogenesis? Proses gluconeogenesis ini utamanya terjadi di dalam hati. Di sini glukosa akan dibuat dari senyawa dan molekul lain non-karbohidrat seperti asam amino atau protein, laktat, dan pirufat. Berikut adalah jalur tahapan gluconeogenesis.
Yang pertama, perubahan pirufat menjadi fosfoenolpirufat atau PEP dengan bantuan enzim pirufat karboksilase dan PEP karboksikinase. Yang kedua, perubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 bisfosfatase. Tahapan ini menghasilkan senyawa turunan dari fruktosa, gula secara alami terkandung dalam buah-buahan. Ketiga, perubahan fruktosa 6-fosfatase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat lalu berubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Berikut adalah perbedaan penting regulasi hormonal. Hormon juga mengatur kedua jalur ini. Insulin merangsang glikolisis karena menunjukkan kondisi tubuh sedang kenyang. Glukagon merangsang gluconeogenesis karena menandakan tubuh puasa dan perlu membentuk glukosa baru. Berikut perbedaan penting pada kondisi fisiologis. Saat kenyang, tubuh menyimpan energi dan glikolisis meningkat. Saat puasa, gluconeogenesis aktif untuk menjaga kadar gula darah. Dan yang terakhir adalah keterkaitan metabolik. Kedua proses ini bekerja secara berlawanan tetapi saling melengkapi. Misalnya ketika kadar gula glukosa darah turun, gluconeogenesis akan meningkat, sementara glikolisis menurun. Hal ini disebut regulasi bolak-balik metabolik yang menjaga keseimbangan energi dan glukosa dalam tubuh. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.